Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini pada hari Senin kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin yang kebetulan pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-20. Temanya masih membahas sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasannya kita ambil dari buku karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan di siang ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pembahasannya dari beberapa pertemuan sebelumnya. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bahasan pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan pada saat itu kita bahas tentang profil istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang sekaligus sebagai ibu dari anak-anak beliau. Tidak kita ulang kembali karena ini sudah kita bahas. Dan Nabi SAW menikah dengan Khadijah, yang Khadijah ini pernah menikah dengan 2 orang, yang kemudian setelah itu beliau posisinya sebagai janda. Nabi SAW kemudian menikah dengan Khadijah, yang dalam perjalanan kehidupannya kita bisa lihat bagaimana perjuangan luar biasa dari Khadijah radhiyallahu anha, yang sangat paham betul bagaimana sosok sang suami. Dukungannya terhadap dakwah yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat lanjutannya. Bahasan berikutnya yaitu bahasannya berkaitan dengan hijrah. Jadi ini pembahasan pertemuan yang lalu, yaitu usia Nabi SAW 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya yang ada di buku karya Imam Nawawi ini, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tentu hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Maula Abu Bakar, Maula ini kadang diterjemahkan dengan pembantu atau budak dari Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Sedangkan yang menjadi penunjuk jalan mereka adalah Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Nah, Abdullah bin Uraiqid ini kafir, dan di sini disampaikan oleh Imam Nawawi tidak diketahui tentang keislamannya. Nah, terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang kita bisa lihat di bahasan tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang dilakukan karena pertimbangan keimanan, untuk menyelamatkan, untuk mempertahankan keimanan yang sudah dimiliki, yang saat itu tidak memungkinkan untuk terus bertahan di kota Mekah. Padahal seperti kita ketahui bersama, Nabi Muhammad SAW adalah orang asli Mekah.
Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima wahyu, beliau mendapatkan penjelasan dari salah seorang kerabatnya Khadijah, jelaskan bahwa semua orang yang membawa seperti yang Anda bawa akan dimusuhi. Bahkan akan diusir. Diusir dari kampung halaman. Tentu ini mengagetkan. Jadi sampai diusir. Kemudian Waraqah bin Naufal sampai mengatakan, seandainya saat itu saya berada dalam kondisi masih hidup dan tubuh saya juga kuat, saya akan membela Anda, membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang memusuhinya. Ini tentu satu hal yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa karena Nabi SAW dikenal seorang yang baik, ramah, santun. Dan kalau bicara akhlak, semua orang musyrikin yang memusuhi beliau pun mengakuinya. Mengakui kelembutannya, keramahannya, perhatiannya terhadap orang yang kesulitan, dan seterusnya. Akhlak yang mulia. Jadi tidak ada masalah di akhlaknya. Kalau ada orang diusir dari kampung karena banyak membuat masalah, mungkin orang bisa memahami itu. Hanya warga sudah tidak betah lagi, nggak sabar lagi, kesal dengan perilakunya. Selalu membuat masalah. Nah, tetapi kalau orang yang dikenal orang baik, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, bahkan julukan Al-Amin diberikan kepada Nabi SAW oleh orang musyrikin. Ini adalah julukan yang menunjukkan penilaian yang objektif. Seandainya yang memberikan julukan itu hanya para sahabat, orang akan mengatakan ini subjektif. Tapi ketika yang memberikan julukan itu orang-orang yang ada saat itu, dan yang memberikan julukan juga orang yang tidak beriman, ini objektif. Jadi memang orang yang bisa dipercaya. Nah, jadi julukan Al-Amin itu bukan julukan yang pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra dengan julukan tersebut. Mereka sepakat. Memang orang yang bisa dipercaya, orang jujur. Nah, orang yang akhlaknya baik, kemudian dikenal dari keluarga baik. Bapaknya, ibunya, kakeknya, paman-pamannya. Mereka semua kenal, bahkan sebagian dari keluarga besarnya tersebutlah tokoh-tokoh. Orang semua kenal dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Sangat terkenal, tokoh. Jadi bukan pendatang dan bukan orang biasa. Penduduk atau warga asli, tapi warga biasa, bahkan maaf, mungkin dianggap hina oleh masyarakat jahiliyah saat itu, tentu perlakuannya akan berbeda. Nah, ini berasal dari keluarga terhormat. Semua orang tahu. Kemudian memiliki akhlak yang baik. Dan orang-orang juga tahu. Terus, bagaimana kondisinya saat itu kok bisa sampai diusir? Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa beliau hijrah itu bukan karena ada persoalan bahwa beliau menjadi sumber masalah yang berhubungan dengan perilaku dan akhlak. Dia bukan sebagai pembuat onar, membuat keributan, atau mungkin suka mabuk-mabukan dan mengganggu orang.
Sama sekali tidak ada. Dan orang musyrikin pun mengakui itu. Sama sekali tidak ada masalah di situ. Ada yang tidak ada masalah di perilaku kesehariannya. Latar belakang keluarganya juga tidak dikenal sebagai orang yang bermasalah. Nah, tetapi kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa harus hijrah meninggalkan Mekah karena mempertahankan keimanan. Bahkan saat itu orang-orang musyrikin sudah berkumpul untuk membunuh. Jadi ada pertemuan, kita bisa bayangkan ini betapa jahatnya sebuah pertemuan di mana orang sepakat untuk membunuh seseorang. Ada yang pertemuannya pertemuan tertutup, bukan terbuka untuk umum dihadiri semua orang. Siapapun boleh hadir, bukan. Ini pertemuan terbatas dan tokoh-tokoh kemudian mereka merencanakan pembunuhan. Jadi kita bisa bayangkan pertemuan ini adalah pertemuan yang jahat luar biasa. Sekarang kalau ada orang kumpul-kumpul lalu merencanakan pembunuhan, tidak mungkin orang bisa menerima ini sebagai perilaku yang bisa diterima oleh norma dan etika yang masih terjaga atau sejalan dengan fitrah. Orang susah untuk menerima ada pertemuan merencanakan kejahatan. Dan nggak tanggung-tanggung merencanakan pembunuhan. Ya bukan merencanakan yuk kita jalan-jalan ya. Tapi merencanakan pembunuhan. Dan pembunuhannya pun direncanakannya bukan sekedar merencanakan target yang akan dibunuh sampai pada cara pembunuhannya, waktu pembunuhannya. Itu disiapkan. Jadi betul-betul persiapan yang matang dan itu sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita bagaimana betapa jahatnya rencana pembunuhan tersebut. Nabi SAW yang menerima wahyu dari Allah SWT kemudian diperintahkan untuk bersiap-siap hijrah. Ya, siap-siap hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mendapatkan informasi tersebut, ya beliau langsung menemui Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selain sebagai tokoh masyarakat, juga sudah beriman, dia punya beberapa pembantu. Nah, Abu Bakar menugaskan Amir bin Fuhairah. Karena Abu Bakar ingin perjalanan ini bisa berjalan dengan baik, beliau ingin melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak bantuan untuk disiapkan. Kemudian karena perjalanannya sejak awal adalah perjalanan menuju menuju Madinah, dari Mekah ke Madinah, dan tidak mungkin menempuh perjalanan dengan rute yang biasa. Karena apa? Karena kalau menempuh jalan yang biasa, untuk dikejar gampang sekali. Karena sudah jelas ini jadi targetnya, target operasi. Nah, sehingga tidak mungkin menempuh jalan biasa. Kalau jalan biasa bisa langsung cepat ketangkap. Nah, maka disitulah pentingnya orang yang ngerti jalan. Maksudnya ngerti jalan tuh, ngerti jalan lain. Kalau jalan yang biasa, semua orang udah ngerti. Dan orang akan mengatakan kalau itu sih nggak usah pakai penunjuk jalan juga sudah nyampe. Nah, tapi kalau menempuh jalan yang berbeda, apalagi posisinya di tengah padang pasir,
orang bisa nyasar. Jangan bayangkan saat itu seperti sekarang, ada alat-alat. Sekarang kalau kita nggak ngerti jalan, kita akan mengatakan pakai aplikasi ini aja, pakai alat ini dan itu bisa cepat nyampe. Atau kalaupun tidak cepat nyampe, tapi bisa tahu rute yang akan ditempuh. Nah, di sini diberikan keterangan peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditemani Abu Bakar. Allah abadikan dalam Al-Quran dan kita bisa lihat di sini ayatnya terdapat di surat At-Taubah ayat 40. Allah SWT berfirman, Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad SAW, maka sungguh Allah telah menolongnya. Id akhrajahul ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir mengeluarkannya. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan beliau dari Mekah. Beliau nggak ada pilihan. Nah, kemudian Saniyasnaini. Sania Isnain. Sania yang kedua, Isnaini dari dua orang. Jadi beliau salah seorang dari dua orang yang idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya ini, la tahzan, jangan merasa bersedih. Jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka kemudian Allah menurunkan sakinah, menurunkan ketenangannya. Alaihi, kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Dan Allah uh, memberikan dukungan atau bantuan bijunudin, dengan bala tentara lam tarauha, yang tidak kalian lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir atau seruannya orang-orang kafir itu, itulah yang berada pada posisi paling rendah, as-sufla, pada posisi yang paling rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalimah Allah lah yang paling tinggi. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya, maksudnya dalam kitab beliau yang terkenal, yang populer dengan nama Sahih Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari nomor 3905, mengenai cerita Aisyah, penuturan Aisyah radhiyallahu anha tentang hijrah dan kepergian ayahnya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di dalamnya disebutkan tentang Amir bin Fuhairah dan ia datang dengan membawa kambing-kambing pada malam hari kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Abu Bakar radhiyallahu an saat keduanya di gua menyarankan agar keduanya memerah susu. Sebelum fajar, ia membawa kambing-kambingnya pulang, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian, dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Nah, ini berkaitan dengan sumber riwayatnya. Kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat tahun 600-an Hijriah menegaskan dalam buku beliau yang berjudul As-Sirah bahwa tidak diketahui tentang keislaman Ibnu Uraikid atau Abdullah bin Uraikid. Lihat namanya Abdullah bin Uraikid. Ini yang jadi penunjuk jalan. Dan namanya Abdullah. Jadi nama Abdullah itu bukan nama yang asing di kalangan masyarakat saat itu. Yang menjadi keberatan orang-orang musyrikin saat itu. Demikian pula orang-orang munafikin. Jadi Abdullah Uraikid ini yang dinyatakan tidak beriman. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nama Abdullah itu nama yang populer di kalangan masyarakat saat itu dan digunakan baik oleh orang Islam maupun yang bukan Islam. Dan penyebutan atau nama Abdullah untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya kesyirikan itu artinya menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah. Ini yang dinamakan syirik. Ini namanya menyekutukan. Beda dengan ateis atau agnostik yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak percaya. Dari kalangan misalnya orang ateis, orang komunis yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dari kalangan musyrikin, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Jadi kepada Allah ya, kepada selain Allah juga iya. Itu namanya syirik atau menyekutukan Allah. Nah, Imam Nawawi tadi menyebutkan, dan ini dikuatkan lagi dengan referensi lain, yaitu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat tahun 600 Hijriah menegaskan dalam kusirahnya bahwa tidak diketahui tentang keislamannya Abdullah bin Uraikid. Tidak diketahui karena memang tidak ada riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Yang menegaskan. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Isobah. Al-Isobah ini kumpulan nama-nama dan biografi para sahabat. Ribuan. Bahkan untuk Aisyah radhiyallahu anha saja ditempatkan dalam satu jilid terpisah khusus untuk para sahabiat. Dan nomornya 12 ribuan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, saya tidak melihat ada orang yang menyebutkannya dalam kategori sahabat. Kecuali Az-Zahabi dalam At-Tajrid. Jadi, ini yang jadikan dasar kenapa beberapa ulama mengatakan tidak ada riwayat
tidak ada keterangan bahwa Abdullah bin Uraiqid ini sebagai seorang sahabat. Sahabat berarti apa? Otomatis muslim, karena sahabat itu salah satu kriterianya adalah mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang hidup pada zaman itu tapi tidak beriman tidak dikategorikan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, mereka dikategorikan bukan sahabat karena tidak beriman, meskipun hidup sezaman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lihat sini, tadi disampaikan dia kafir dan tidak diketahui tentang keislamannya. Ungkapan ini, ungkapan dari Imam Nawawi ini, demikian pula yang disebutkan, yang semakna dengan ini yang disampaikan oleh beberapa ulama, menunjukkan kepada kita bahwa dibenarkan, dibolehkan kita bekerja sama atau minta bantuan kepada orang kafir dalam hal-hal yang mubah. Kan termasuk kalau itu dirasa diperlukan untuk urusan yang lebih mulia dari sekedar hal yang mubah, maka itu juga dibolehkan. Ketika memang yang sanggup atau yang bisa adalah orang tersebut. Ini sebabnya kenapa kita mengenal ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Di umat Islam harus ada yang mendalam. Harus ada yang belajar. Tapi jangan semuanya belajar ke arah yang sama. Nah, ini nama Abdullah bin Uraiqid. Jadi dari sini kita bisa melihat ada peristiwa hijrah, dan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kalau bicara posisi, Mekah itu di utara, Madinah itu di Mekah itu di selatan, Madinah itu di utara. Sehingga orang yang berada di Madinah ketika sholat menghadap ke selatan. Nah, kemudian di sini ada Mekah, Madinah, ada istilah hijrah. Lalu ada yang menemani. Untuk nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu sudah nampak dalam isyarat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 40 tadi. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ada nama yang mendampingi, ada Amir bin Fuhairah, dan ada penunjuk jalan yang namanya Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi, yang menjadi penunjuk jalan, menempuh jalan yang lain yang berbeda dengan jalan yang umumnya digunakan oleh orang-orang yang meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kenapa? Karena posisi orang yang sedang dikejar. Jadi mencari jalan yang tidak lazim ditempuh oleh orang-orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Nah, demikian ulasan yang kita bisa bahas pada kesempatan siang ini berkaitan dengan poin yang berhubungan dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.